Seri 10 Pedang Kayu Harum. Si Kumbang Merah, cerita, Ho Ping Hu, audiobook, novel silat, bab 29. Kemana perginya Cigoat? Tadi malam dia sudah mengalami hal yang sama sekali tak pernah disangkanya. Ketika dia mendengar dari Hai Hai bahwa Pek Han Xiong, pemuda yang dicintanya itu, tidak mungkin dapat menyambut dan membalas cintanya. Dia merasa berduka walaupun duka itu sudah banyak berkurang karena jasa Hai Hai yang pandai menghiburnya dan menyadarkannya. Akan tetapi bagaimanapun juga malam itu dia tidak dapat tidur dan lebih banyak melamun sambil berbaring. Dia belum tidur ketika ada ketukan daun jendela, dan dapat dibayangkan betapa gembira dan tegang rasa hatinya ketika mendengar bahwa yang mengetuk daun jendela kamarnya adalah Pek Han Xiong dan pemuda itu minta dibukakan jendela karena ingin bicara. Ketegangan dan kegembiraan itu berubah menjadi lautan kebahagiaan setelah pemuda itu melompat ke dalam kamarnya, menutupkan jendela dan langsung merangkulnya. Hampir dia tidak dapat mempercayai apa yang didengar, dilihat dan dirasakannya, disangkanya dia sedang dalam mimpi. Akan tetapi, karena pada saat itu dia sedang kehausan kasih sayang, sedang patah hati setelah tadi mendengar bahwa orang yang dicintanya tidak dapat menerima cintanya, kini melihat betapa orang yang dicintanya itu datang-datang merangkul dan menciuminya, Cigoat kehilangan semua keseimbangan hatinya. Dia hanyut dan terseret, dia tidak peduli apapun yang akan menjadi akibatnya. Dia menyerah sebulatnya, penuh kepasrahan dan dengan sukarela, bahkan menyambut dengan api gairah yang menyala-nyala. Dia dan kekasihnya itu sampai lupa diri, lupa tempat dan waktu. Sesudah Pek Han Xiong meninggalkannya baru dia terkejut. Selama tenggelam dalam gelombang nafsu birahi dan kemesraan tadi, keduanya tidak sempat bicara. Dalam keadaan seperti itu, kata-kata tidak ada artinya lagi. Pikiran tidak lagi bekerja, kesadaran tidak lagi bergerak. Yang ada hanya satu, yaitu mengikuti dorongan gairah dan nafsu birahi yang menguasai seluruh diri lahir batin. Lain-lain hal tidak masuk hitungan lagi. Cigoat baru tersentak kaget setelah Han Xiong meninggalkannya. Dia kaget bukan main melihat kenyataan yang tidak masuk di akal itu. Dia sudah menyerahkan diri begitu saja kepada seorang pria, bahkan menyambut dengan gairah yang sama besarnya. Meski dia mencinta pria itu dengan seluruh jiwa raganya, namun penyerahan itu sungguh menyalahi segala peraturan, melanggar kesusilaan dan merendahkan martabatnya sebagai seorang wanita. Dia tidak menyesal, melainkan terkejut dan juga terheran mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Dia mengenal Han Xiong bukan sebagai seorang pemuda seperti itu, dan dia sendiri juga seorang gadis yang memiliki harga diri tinggi. Maka timbul rasa penasaran di hatinya dan dia pun keluar dari kamarnya, diam-diam membayangi kekasihnya yang menuju kembali ke kamarnya sendiri itu. Tiba-tiba dia melihat munculnya Hai Hai, lalu dia mendengarkan percakapan antara Han Xiong dan Hai Hai. Semakin didengarkan percakapan itu, semakin pucatlah wajah Cigoat. Bibirnya gemetar dan kedua matanya segera bercucuran air mata setelah dia mendengar ucapan Hai Hai. Engkau masuk ke kamar Cigoat karena dituntun oleh kekuatan hitam. Engkau sudah dicengkeram oleh ilmu hitam 3 orang pendeta lama itu, Han Xiong. Dia juga mendengar ucapan Han Xiong. Aku tidak akan mengawini gadis manapun. Kini mengertilah Cigoat. Dengan hati hancur dia baru mengerti bahwa segala yang telah terjadi semalam hanya merupakan sesuatu yang palsu. Kepalsuan yang harus ditebusnya dengan aib dan kehormatannya. Ternyata Han Xiong sama sekali tidak mencintanya. Han Xiong melakukan perbuatan tadi bukan atas kehendaknya sendiri, bukan karena cintanya, bahkan tanpa disadarinya. Dia melakukannya atas tuntunan pengaruh sihir atau kekuatan hitam dari pendeta lama. 3 orang pendeta lama. Cigoat tersentak dan cepat dia kembali memasuki kamarnya, mengenakan pakaian ringkas dan membawa pedangnya. Ia tahu kemana dia harus pergi. Dia telah mendapat keterangan dari seorang penduduk yang ikut menyerbu para penjahat bahwa beberapa hari sebelumnya ada 3 orang pendeta lama bertanya-tanya tentang orang yang bernama Pek Han Xiong alias Sintong, dan mereka adalah 3 orang pendeta lama yang hadir dalam pemakaman 3 orang murid Pek Tiao Pang. Menurut orang itu, dia bertemu dengan 3 orang pendeta lama yang tinggal di sebuah kuil tua yang sudah tidak dipergunakan lagi, di sebuah bukit kecil di luar kota Hoklam. Kini, setelah dia mendengar kekuasaan ilmu hitam dari 3 orang pendeta lama, dengan hati penuh duka dan dendam Cigoat pergi menuju ke bukit itu. Cuaca masih gelap ketika dengan isak tertahan gadis itu berlari mendaki bukit. Sesudah tiba di depan kuil tua itu, Cigoat mencabut pedangnya dan dengan nekat,
Tanpa mengenal rasa takut karena duka dan sakit hati menyesak di dada, dia melompat dan lari memasuki kuil itu. Di tengah kuil itu, di sebuah ruangan yang luas, dia melihat 3 orang pendeta lama itu duduk bersila menghadapi dupa yang mengepulkan asap tebal dan di atas lantai terdapat coret-coretan, lilin dan jimat-jimat. Biarpun dia tidak tahu apa artinya semua itu, tetapi Ciguat dapat menduga bahwa tentu mereka itu sedang melakukan sihir yang menguasai Han Xiong. Hal ini mengingatkan dia akan keadaan dirinya yang sudah ternoda. Kalau saja Han Xiong melakukan hal semalam atas dirinya dengan sukarela, atas dasar cinta dan pemuda itu bersedia mempertanggungjawabkannya, tentu dia tak akan merasa ternoda karena dia pun menyerah dengan sukarela. Akan tetapi pemuda itu melakukan hal itu bukan karena cinta, melainkan karena ulah ketiga orang pendeta lama ini, di luar kesadarannya dan karena itu tidak mau bertanggung jawab. Maka semua dendam dan sakit hati gadis itu ditumpahkan kepada ketiga orang pendeta lama. Pendeta keparat, kalian layak mampus, bentaknya dan gadis ini telah meloncat masuk. Namun 3 orang pendeta lama itu kelihatan tenang-tenang saja, bahkan tidak bergerak seolah-olah tidak tahu akan kehadiran gadis itu. Dengan kemarahan meluap karena sakit hatinya, Ciguat menerjang dan mengayun pedangnya ke arah kepala pendeta terdekat, yaitu Pathua Lama. Pedangnya menyambar ke arah kepala yang gundul itu dan Pathua Lama sama sekali tidak menangkis atau mengelak, seakan tidak tahu bahwa kepalanya sedang dibacok orang dengan sebatang pedang yang tajam. Sing, tak, Ciguat kaget bukan main. Pedangnya terpental seolah-olah bertemu dengan baja, bukan kepala manusia. Pada saat itu pula pinggangnya dipeluk orang dan tahu-tahu pedangnya sudah dirampas dan tubuhnya sudah ditarik sehingga terjatuh ke atas pangkuan pendeta lama yang berada di tengah. Pendeta tinggi kurus Jiang Hao Lama sudah menangkapnya. Mata yang amat sipit itu kini terbuka dan mulutnya yang ompong menyeringai. Hahaha, gadis cantik, engkau datang hendak menemani Pinceng. Bagus, memang Pinceng sedang merasa kesepian. Su Heng dan Su Te, kalian lanjutkan saja permainan kita, Pinceng ingin bermain-main sejenak dengan gadis manis ini. 2 orang pendeta yang lain seperti tidak tahu atau tak peduli, tetap duduk bersila seperti patung. Jiang Hao Lama bangkit sambil memondong tubuh Ciguat. Gadis itu merasa ngeri melihat keadaan 3 orang pendeta itu. Dia meronta, akan tetapi sepasang tangannya tidak dapat bergerak karena keduanya telah dipegang dengan amat kuatnya oleh tangan kiri Jiang Hao Lama yang jarinya panjang-panjang. Jiang Hao Lama membawa Ciguat ke sudut ruangan itu, lalu dia menjatuhkan diri ke atas lantai sambil mendekap Ciguat. Tangan kanannya cepat bergerak dan terdengarlah kain robek berulang kali pada waktu tangan yang kurus panjang namun amat kuat itu merobek-robek semua pakaian dan merenggutnya lepas dari tubuh Ciguat. Jelas bagi Ciguat apa yang akan dilakukan pendeta itu terhadap dirinya. Dia merasa tak berdaya. Kini dia maklum bahwa dirinya sama sekali bukan tandingan 3 orang pendeta lama ini. Melawan pun akan percuma saja karena tentu dia akan diperkosa tanpa mampu mempertahankan diri sama sekali. Rasa ngeri membuat dia mencari akal. Ketika Jiang Hao Lama nampak terangsang setelah merenggut lepas semua pakaian Ciguat, pendeta yang kini telah kelihatan watak aslinya itu mendengus dan mencium mulut Ciguat. Gadis ini pura-pura lunglai dan lemas, tidak melawan lagi seolah membiarkan mulutnya dicium. Akan tetapi begitu bibir Jiang Hao Lama menempel di mulutnya, dia cepat membuka mulut dan menggigit bibir itu sekuat tenaga. Au! Jiang Hao Lama yang sedang dikuasai nafsu birahi itu menjadi lengah, bibirnya tergigit hampir putus dan terluka. Dia pun segera melepaskan rangkulannya. Begitu merasa betapa dirinya telah bebas, Ciguat cepat-cepat menggerakkan kepalanya, dibenturkan sekuatnya pada dinding di dekatnya. Terdengar suara nyaring dan gadis itu terkulai dengan kepala retak. Dia tewas seketika. Agaknya dia memilih mati membunuh diri daripada membiarkan dirinya dinodai pendeta Tibet itu. Yakin bahwa dia tidak mampu melawan, tidak akan mampu menghindarkan diri dari perkosaan. Jiang Hao Lama terkejut melihat gadis itu rebah tak bernyawa lagi. Cairan merah bercampur putih keluar dari retakan kepalanya. Terdengar suara gunga lama. Su Te, engkau sudah bertindak ceroboh. Gadis itu telah tewas, dan urusan tentu menjadi kacau. Mari kita cepat memperkuat daya pengaruh kita untuk memanggil Pek Han Xiong ke sini. Jiang Hao Lama tidak berani banyak membantah lagi. Dia telah merasa bersalah. Tadi dia terlampau dipengaruhi nafsu birahi sehingga dia kurang waspada, mudah dibuat lengah oleh gadis itu yang membunuh diri. Padahal dia hanya ingin main-main sebentar sebelum menawan gadis yang datang mengamuk itu.
Dia tahu bahwa permainan mereka bertiga kini sudah diketahui orang. Buktinya gadis itu datang dan menyerang. Hal itu berarti bahwa gadis itu sudah mengetahui atau setidaknya menduga bahwa mereka memainkan suatu permainan rahasia. Zhang Hao lama cepat kembali ke tempatnya semula dan mereka bertiga mengerahkan seluruh kekuatan untuk memanggil Pek Han Xiong melalui ilmu sihir. Bibir Zhang Hao lama terluka dan berdarah. Han Xiong merasa benar tarikan pengaruh yang amat kuat itu, sesuatu yang memanggil-manggilnya, yang seperti menyedotnya. Dia mengikuti daya tarikan ini dan kadang, kalau tarikan itu terasa terlalu kuat, dia meraba batu kemala yang tergantung pada lehernya dan tersembunyi di balik bajunya, lalu menempelkannya di atas tengkuknya. Dan benar saja, setiap kali dia melakukan itu, daya tarikan itu menjadi berkurang banyak sekali kekuatannya. Dengan adanya bukti ini, hatinya menjadi tenang. Apalagi mengingat bahwa tidak jauh di belakangnya ada sahabatnya yang sangat boleh dipercaya, yaitu Hai Hai. Meskipun bayangan itu suram-muram, namun kini Han Xiong mulai dapat mengingat apa yang terjadi tadi malam. Rasanya bagaikan orang mengenang sebuah mimpi yang sudah hampir terlupa saja. Akan tetapi, setiap kali dia mengingatnya bayangan itu cukup membuat mukanya berubah merah. Apa yang telah terjadi di dalam kamarnya Cigoat itu? Bergidik dia mengenangkan semua itu. Walaupun hanya samar-samar, tapi dia dapat menduga apa yang telah terjadi. Di bawah pengaruh daya sihir yang amat kuat, yang bisa melumpuhkan semua kekuatan sihirnya sendiri, dia telah dituntun memasuki kamar Cigoat dan dibangkitkan oleh gairah yang tidak wajar. Dia dapat pula membayangkan penyambutan Cigoat. Gadis itu jatuh cinta kepadanya. Bahkan ketika bersembahyang gadis itu mengaku bahwa dia mencinta dirinya dengan sepenuh jiwa raganya. Agaknya semalam gadis itu pun telah menyambutnya dengan sukarela. Setelah Cigoat mendengar dari Hai Hai bahwa dia tak dapat menerima dan membalas cintanya, tentu gadis itu menjadi patah hati dan berduka. Karena itu, ketika malam itu dia memasuki kamarnya, agaknya gadis itu memperoleh harapan baru. Dan dia bergidik bila membayangkan apa yang tentu telah terjadi di antara mereka. Meskipun samar-samar namun dia masih ingat, dan bulu tengkuknya segera meremang bila mana dia membayangkan apa yang akan menjadi tanggung jawabnya. Walaupun dia melakukannya di luar kesadarannya, karena terpengaruh sihir, namun hal itu telah terjadi. Cigoat kini telah ternoda, dan sebagai seorang jantan dia harus berani mempertanggungjawabkannya. Tarikan daya kekuatan itu menuntunnya ke sebuah bukit dan tak lama kemudian dia telah sampai di depan sebuah kuil tua. Jantungnya berdebar tegang. Kalau menurutkan suara hatinya, ingin dia menghajar 3 orang pendeta lama itu karena mereka sudah membuat dia tanpa disadarinya telah menodai Cigoat. Hal ini berarti akan merubah seluruh jalan hidupnya karena dia harus mengawini gadis itu. Sudah sepantasnya 3 orang pendeta lama itu dihajar bahkan dibunuhnya. Akan tetapi dia teringat akan nasihat Hai Hai. Memang sebaiknya kalau dia menyelidiki dan membiarkan dirinya dibawa ke Tibet agar urusan dirinya dengan para lama di Tibet segera dapat diselesaikan dan tidak berlarut-larut. Jika dia membunuh 3 orang pendeta lama ini, maka semua jejak menuju ke Tibet akan terputus dan terhapus. Dia memasuki kuil tua itu karena ada dorongan atau tarikan yang amat kuat dari arah itu. Ketika dia masuk ruangan dalam itu, 3 orang pendeta lama telah bangkit berdiri dan menyambutnya dengan sikap hormat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih bahwa Sintong sudah berkenan menerima undangan kami dan datang ke sini, kata Gunga Lama sambil memberi hormat, diturut pula oleh 2 orang sutenya. Han Xiong bersikap seperti seorang yang linglung. Dia membalas penghormatan itu, lalu menjawab dengan suara datar. Samui Lo Suhu ada keperluan apakah mengundang aku ke sini? Sintong, ketahuilah bahwa engkau adalah calon junjungan kami. Engkaulah calon Dalai Lama yang sejati. Sudah terlampau lama kami menantimu, Sintong, dan sekarang tibalah saatnya engkau ikut bersama kami pergi ke tempat di mana selayaknya engkau berada, yaitu di Tibet, untuk memimpin kami ke jalan terang. Marilah, ikutilah kami. Sintong, kita pergi sekarang juga ke barat. Di dalam suara itu terkandung kekuatan mukjizat dan Han Xiong kini merasakan getaran yang sangat kuat. Di hadapan mereka, dia tidak mungkin dapat mempergunakan kemala mustikanya yang tergantung di lehernya. Maka dia pun mengangguk dan berkata singkat. Baiklah, aku menurut.
Tiga orang pendeta lama itu girang bukan main dan mereka lalu mengajak Han Xiong keluar dari kuil itu, langsung menuruni bukit menuju ke barat. Di dalam kesempatan ini diam-diam Han Xiong menggerakkan kalungnya sehingga kemala itu berputar ke tengkuknya dan seketika dia merasa betapa tekanan atau tarikan yang memaksanya itu mengendur. Hal ini perlu dia lakukan agar dia jangan tenggelam ke dalam pengaruh sihir mukjizat itu. Di dalam keadaan setengah sadar ini dia masih mampu meneliti apa yang sesungguhnya terjadi dan dia dapat berpura-pura taat dan tunduk atas permintaan mereka. Sementara itu, Hai Hai yang membayangi di belakang mengambil jalan memutar dan dia memasuki kuil dari arah belakang. Akan tetapi ketika dia tiba di belakang kuil, dia melihat tubuh seorang wanita menelungkup. Jelas dia sudah tak bernyawa lagi. Hai Hai cepat menghampiri. Mayat itu masih baru, masih ada darah basah di kepalanya. Dengan sangat hati-hati dia membalikkan tubuh mayat itu dan hampir dia menjerit saking kagetnya. Cigoat, gadis ini telah mendahului Han Xiong, entah bagaimana bisa sampai ke kuil ini dan terbunuh. Kepalanya pecah. Pada waktu melihat tiga orang pendeta lama sedang mengajak Han Xiong pergi ke Tibet, hatinya panas sekali. Siapa lagi yang membunuh Cigoat kalau bukan mereka? Ingin dia menerjang dan menghajar mereka. Tetapi dia lantas teringat akan Han Xiong yang sedang pura-pura takluk di bawah kekuasaan mereka. Tidak, dia harus bersabar. Bagaimanapun juga Cigoat sudah tewas. Kini tinggal menyelesaikan urusan Han Xiong dengan para pendeta lama. Kasihan pemuda itu yang semenjak bayi terus dikejar-kejar sampai sekarang. Dia dan Han Xiong harus menyelidiki sedalamnya. Kalau perlu bertemu dengan pimpinan para lama untuk mengajukan protes. Setelah urusan Han Xiong selesai barulah dia akan membalas kematian Cigoat yang penasaran itu, menuntut ketiga orang pendeta lama ini. Setelah tiga orang pendeta lama dan Han Xiong meninggalkan kuil, dan melihat betapa mereka menuruni bukit menuju ke barat, dia lalu cepat mengubur jenazah Cigoat dengan sederhana di belakang kuil itu. Kemudian dia menggunakan ilmu berlari cepat mengejar ke barat karena dia tadi mendengar bahwa mereka mengajak Han Xiong pergi ke Tibet dan mereka tadi menuruni bukit ke arah barat. Hari itu kota Paoteng amat ramai. Maklum, 2 hari lagi rakyat akan merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek. Beberapa hari sebelum Xinjia, Tahu Baru Imlek, biasanya orang-orang sibuk berbelanja. Mereka membeli kain dan pakaian baru, juga membeli beberapa macam bahan untuk mengadakan sembahyangan dan pesta. Para pedagang pakaian, bahan masakan dan sembahyang yang lebih dulu berpesta pora mengumpulkan keuntungan karena seperti biasanya. Pada hari-hari sebelum Xinjia para pedagang itu akan kebanjiran pembeli. Dan seperti biasa pula, kalau pembelinya terlalu banyak, lebih banyak yang dibutuhkan daripada persediaannya, maka harga-harga akan membumbung tinggi sehingga perut para pedagang menjadi semakin gendut. Semua orang nampak berseri wajahnya. Mereka yang saling mengenal, saling menegur di jalan dan ada yang bercakap dengan santai dan gembira. Ada para wanita yang bicara serius sambil berbisik, apalagi yang dibicarakan kalau bukan desas-desus tentang wanita lainnya. Memang asyik membicarakan aib atau keburukan orang lain, karena kita merasa bersih dan tinggi ketika membicarakan kekotoran orang lain dan merendahkannya. Para wanita yang biasanya lebih banyak tinggal di rumah, kini banyak yang meninggalkan rumah keluar ke jalan raya. Inilah kesempatan baik sekali bagi para pria tua muda. Untuk memuaskan mata mereka dan mengagumi gadis-gadis manis yang banyak berkeliaran di jalan-jalan, toko-toko dan pasar untuk berbelanja. Daya tarik lawan jenis yang selalu dikekang demi sopan santun dan tata susila antara pria dan wanita, pada kesempatan itu agak longgar dan terlepas sehingga kedua belah pihak merasakan kegembiraan besar karena bisa saling pandang dan saling senyum. Yang pria mengambil sikap dan mengeluarkan kata-kata menyanjung atau menggoda, yang wanita menyembunyikan rasa gembira di balik senyum tersipu malu. Di dalam kesempatan semacam itu, bukan mustahil dua hati akan bertaut dan merupakan suatu awal menuju kepada ikatan pernikahan. Ada pula yang menjadi awal malapetaka karena terjadi pelanggaran susila dan penyelewengan. Di segala pelosok dunia, keadaan semacam ini sudah lazim terjadi. Kehidupan memang berputar di sekitar hubungan antara pria dan wanita. Seperti telah menjadi kebiasaan semenjak zaman dahulu, pada hari-hari menjelang Xinjia sampai biasanya 15 hari sesudah Xinjia, orang-orang berpesta pora dan di mana-mana orang memasang petasan hingga keadaan menjadi meriah dan bising. Kebisingan suara petasan mendatangkan suatu perasaan gembira tersendiri di dalam hati manusia. Dan biasanya orang tidak merasa sayang menghamburkan uang untuk membeli petasan dan membakar petasan seperti sedang bersaing dengan orang lain.
Makin besar petasan yang disulut, makin banyak, akan makin banggalah hati. Di antara sekian banyaknya orang yang berlalu lalang di jalan raya kota Paoteng, tampak seorang gadis yang amat menarik. Memang banyak terdapat wanita cantik berkeliaran di jalan sebab boleh dibilang pada pagi hari itu semua wanita di kota Paoteng keluar rumah. Akan tetapi gadis ini memiliki daya tarik tersendiri yang membuat semua mata pria yang berpapasan di jalan tentu memandangnya dengan kagum. Bahkan beberapa pria sampai menoleh ke belakang untuk terus menikmati penglihatan yang menyenangkan itu. Dia adalah seorang gadis berusia antara 19 sampai 20 tahun, bagai setangkai bunga yang sedang mekar semerbak. Wajahnya berbentuk bulat telur dengan dagu runcing. Mulutnya kecil dengan sepasang bibir yang manis sekali, segar kemerahan, dan ujung hidungnya yang mancung dapat bergerak-gerak, lucu sekali. Matanya jeli dan sinarnya tajam, jika mengerling nampak anggun dan dapat meruntuhkan hati setiap orang pria. Pakaiannya dari sutra yang halus dan meskipun tidak terlalu mewah, namun pakaian itu rapi dan menunjukkan bahwa gadis itu bukanlah seorang miskin. Melihat sebuah buntalan panjang yang tergendong di punggungnya, mudah diduga bahwa dia tentu seorang gadis pendatang, bukan penduduk kota Paoteng dan agaknya hari itu dia baru saja memasuki kota sehingga buntalan barangnya masih digendong di punggung. Gadis manis itu bukan lain adalah Chia Kui Hong. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam pemilihan ketua baru Chin Ling Pai, terjadi perebutan di antara Chia Kui Hong dan Tang Chun Sek. Sebenarnya Kui Hong tidak ingin menjadi ketua Chin Ling Pai, dan kalau dia mengikuti pemilihan itu hanyalah untuk mencegah agar kedudukan ketua Chin Ling Pai tidak terjatuh ke tangan Tang Chun Sek. Dia berhasil mengalahkan Chun Sek, lantas dia diangkat menjadi ketua Chin Ling Pai yang baru, sedangkan Chun Sek minggat sambil membawa pergi Hong Chu Kiam, pedang pusaka Chin Ling Pai. Karena ia memang tidak suka menjadi ketua baru, Kui Hong lalu menyerahkan kekuasaan pimpinan Chin Ling Pai kepada Go Qian Sun, yaitu sute dari ayahnya, untuk mengurus perkumpulan itu. Dia sendiri lalu meninggalkan Chin Ling San untuk mencari Tang Chun Sek dan merebut kembali Hong Chu Kiam. Juga akan mencari Sim Ki Long dan merebut kembali Gin Hua Kiam milik Pulau Teratai Merah yang dibawa minggat oleh Sim Ki Leong. Adapun ayah dan ibunya, sesudah menyerahkan kedudukan ketua Chin Ling Pai, pergi berkunjung ke Pulau Teratai Merah. Demikianlah perjalanan singkat Chia Kui Hong sampai pada pagi hari itu dia memasuki kota Paoteng. Dia turut merasa gembira melihat ramainya kota itu dengan penduduknya yang bergembira ria menyambut datangnya Sin Chia yang tinggal 2 hari lagi. Akan tetapi di samping kegembiraannya, di sudut hatinya terdapat perasaan sedih dan juga kesepian karena dia teringat pada ayah ibunya, juga kepada kakek dan neneknya di Pulau Teratai Merah, dan kepada kakeknya di Chin Ing Pai. Pada hari Sin Chia, biasanya dia selalu berkumpul dengan keluarganya. Dan terdapat suatu kegembiraan yang khas ketika berkumpul dengan seluruh keluarga pada hari Sin Chia itu. Sekarang dia menyambut menjelang Sin Chia seorang diri saja, di tempat asing di mana dia tidak mempunyai seorang pun kenalan. Dan yang lebih mengesalkan hatinya lagi, sampai sekian lamanya dia belum dapat menemukan jejak 2 orang yang dicarinya, yaitu Tang Chun Sek dan Sim Ki Leong. Pada saat itu pula terdengar bunyi roda kereta dan sebuah kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda lewat di jalan raya itu. Semua orang minggir dan memberi jalan, dan banyak di antara mereka yang memberi hormat ke arah kereta. Kui Hong melihat bahwa kereta itu adalah milik seorang yang berpangkat tinggi. Hal ini mudah dilihat dengan adanya sebuah bendera kebesaran di kereta itu, juga ada selusin pasukan mengiringi kereta. Ketika kereta itu lewat di depan sebuah toko, seuntai mercon besar-besar yang disulut oleh pemiliknya tiba-tiba saja meledak-ledak dengan suara yang amat nyaring dan bising. 4 ekor kuda penarik kereta menjadi terkejut, dan 2 diantaranya mengangkat kaki depan tinggi-tinggi, lalu 4 ekor kuda itu meloncat ke depan dan lari ketakutan sambil berloncatan. Kusirnya terkejut dan berusaha menenangkan kuda. Dia bangkit berdiri, akan tetapi kuda-kuda itu semakin ketakutan, terus melonjak-lonjak sehingga kusirnya terlempar keluar dari atas kereta saking kuatnya guncangan itu. 4 ekor kuda itu lalu kabur. Melihat ini, para pengawal membalapkan kuda untuk menyusul. Akan tetapi mereka pun tidak mampu menenangkan kuda. Bahkan kuda-kuda penarik kereta itu menjadi semakin panik ketika melihat banyak kuda para pengawal lari di samping mereka. Semua orang terbelalak dan merasa khawatir melihat peristiwa itu terjadi. Mereka yang mengenal bendera di atas kereta itu tahu bahwa yang duduk di dalam kereta itu adalah Chang Tai-jin, yaitu seorang pembesar dari kota raja yang amat terkenal karena dia adalah seorang menteri yang bijaksana dan disegani seluruh pembesar, bahkan menjadi tangan kanan kaisar. Selagi semua orang merasa panik,
Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat ke atas kereta yang sedang dibalapkan 4 ekor kuda yang kabur itu. Semua orang terbelalak heran melihat betapa di tempat kusir tadi kini sudah berdiri seorang gadis yang manis sekali. Dia bukan lain adalah Kui Hong. Ketika tadi dia melihat kereta dibawa kabur dan kusirnya terpental keluar kereta, Kui Hong segera lari menghadang dan begitu kereta itu lewat, dia pun mempergunakan kelincahan tubuhnya, melompat ke atas kereta dan cepat dia menyambar kendali kuda yang terlepas. Dengan kekuatan sinkangnya, dia lalu menarik kendali kuda itu. 4 ekor kuda itu meronta, melonjak-lonjak dan mempergunakan tenaga mereka untuk melepaskan kendali yang menarik kepala mereka ke belakang. Namun sia-sia belaka dan akhirnya, biarpun mereka itu masih meringkik-ringkik, tetapi mereka tidak mampu kabur lagi. Dengan kepala ditarik ke belakang seperti itu, mau tidak mau mereka menghentikan lari mereka sehingga kereta itu pun berhenti. Pintu kereta dibuka dari dalam dan keluarlah seorang pria setengah tua bersama seorang laki-laki muda. Mereka berpakaian serba indah, pakaian bangsawan. Pria yang usianya lebih dari 50 tahun dan bertubuh tegap itu nampak tenang ketika menuruni kereta. Tetapi orang kedua, seorang pemuda berusia kurang lebih 27 tahun, nampak pucat dan kedua kakinya gemetar ketika dia menuruni kereta. Kusir kereta segera naik ke atas kereta dengan pipi lebam dan pakaian koyak-koyak. "Terima kasih, Nona, terima kasih," katanya sambil menerima kendali kuda dari tangan gadis itu. Kui Hong hanya mengangguk, lalu dia pun melompat turun. Buntalan panjang tadi masih melekat di punggungnya dan dia sama sekali tidak kelihatan tegang. Masih tetap tenang seolah-olah apa yang dia lakukan hanyalah permainan kanak-kanak saja. Pembesar itu menatap kepadanya sambil mengerutkan alisnya karena dia merasa seperti pernah mengenal nona manis itu. Sebaliknya, Kui Hong yang memandang kepada pria itu juga segera menghampiri dan memberi hormat dengan mengangkat 2 tangan ke depan dada. "Ah, kiranya Chang Taijin yang berada di dalam kereta." Serunya gembira sekali karena ternyata pejabat pemerintah yang ditolongnya itu adalah seorang pembesar yang sangat dikaguminya dan dahulu pernah dikenalnya, yaitu Menteri Chang Kucheng yang setia dan bijaksana. Sejak tadi menteri itu sudah merasa mengenal Kui Hong. Sekarang dia melangkah maju dan mendekat lalu membalas penghormatan gadis itu. "Maafkan aku, rasanya aku pernah mengenalmu, Nona, akan tetapi aku lupa lagi kapan dan di mana." Kui Hong tersenyum, tidak tersinggung walaupun pembesar ini lupa kepadanya. Maklum, sebagai seorang pejabat tinggi yang berhubungan dengan banyak sekali orang, tentu saja tidak mungkin Chang Taijin ingat semua orang yang pernah dikenalnya. Memang kita pernah saling jumpa ketika para pendekar membantu pasukan Chang Taijin membasmi pemberontak Kulana. "Ah, benar. Nona adalah seorang di antara para pendekar muda yang gagah perkasa itu. Maafkan kalau aku sudah lupa. Dan siapakah namamu, Li Hiap, pendekar wanita?" "Nama saya Chia Kui Hong, Taijin. Syekh Chia?" "Ah, sekarang aku ingat. Li Hiap adalah puteri ketua Qin Ling Pai, bukan?" "Li Hiap adalah seorang di antara para pendekar wanita muda yang kami kagumi. Dan kini, Li Hiap pula yang telah menyelamatkan kami dari bahaya. Sunji, anak Sun, ini adalah pendekar wanita Chia Kui Hong dari Qin Ling Pai yang tadi sudah menyelamatkan kita. Li Hiap, dia ini adalah putraku Chang Sun." Kui Hong memberi hormat kepada pemuda itu dan diam-diam dia kecewa. Dia mengenal Chang Taijin sebagai seorang pembesar yang bijaksana, setia dan juga pandai, akan tetapi mengapa putranya ini demikian penakut? Memang tampan, tetapi tidak memiliki wibawa dan keagungan seperti ayahnya. Malah pandang matanya mengandung kecabulan ketika menjelajahi tubuhnya. "Nona Chia Kui Hong, terima kasih atas pertolonganmu tadi." Chang Sun berkata sambil tersenyum. "Chia Li Hiap, agaknya engkau baru saja masuk ke kota ini. Buntalan pakaianmu masih kau gendong," kata pembesar itu. "Memang, baru pagi ini saya memasuki kota Paoteng ini, Taijin. Jika begitu, mari engkau ikut bersama kami, Li Hiap, menjadi tamu kami yang terhormat." "Saya hanya akan mengganggu dan membikin repot saja, Taijin." "Ah, sama sekali tidak, Li Hiap. Kami mempunyai rumah di Paoteng sini, dan keluargaku akan merasa girang sekali menerimamu sebagai seorang tamu. Akan tetapi saya hendak mengunjungi keluarga Paman Chia Sun di Dusun Chiang Sibun di sebelah selatan kota raja," kata Kui Hong. Alasan ini bukan dicari-cari karena memang dia ingin berkunjung ke rumah pendekar Chia Sun. Sebenarnya Chia Sun masih terhitung paman dari ayahnya, akan tetapi karena usia Chia Sun sebaya dengan ayahnya,
dia sudah biasa menyebutnya paman saja. Memang hubungannya dengan keluarga ini cukup dekat. Chia Sun bukan saja mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, akan tetapi istri Chia Sun yang bernama Tan Xiangwei juga merupakan seorang tokoh dan murid Qin Lingpai, murid Kongkongnya. Dan putri mereka, Chia Ling juga telah dikenalnya dengan baik sekali ketika mereka bersama terlibat dalam gerakan pembasmian gerombolan pemberontak yang dipimpin Kulana. Dia bukan hanya ingin berkunjung, melainkan juga hendak mencari jejak Sim Kiliong dan Tang Chun Sek, dan bertanya kepada keluarga pendekar itu kalau mereka mendengar tentang dua orang yang dicarinya itu. Chiang Sibun, keluarga Chia Sun, jangan khawatir, akan kami antarkan karena kalau kami pulang ke kota raja juga melewati dusun itu, dan kami adalah sahabat baik pendekar Chia Sun. Hari ini kita bermalam di Paoteng dan besok kita ke kota raja, singgah di rumah keluarga pendekar Chia Sun. Engkau harus ikut menggembirakan kami dengan merayakan Xinjia di rumah kami di kota raja, Li Hiap. Melihat sikap yang sangat ramah dan kesungguhan hati pejabat tinggi yang bijaksana itu, Kui Hong tidak dapat menolak lagi. Dia merasa kurang enak kalau menolak terus setelah pembesar itu bersikap sedemikian ramahnya. Dan dia pun tahu bahwa Menteri Chang Kucheng ini memiliki kedudukan yang amat tinggi. Bahkan dia dihormati oleh semua pejabat lain. Hal itu telah dilihatnya sendiri ketika mereka bersama menghadapi gerombolan yang dipimpin Kulana beserta kawan-kawannya. Sungguh merupakan suatu kehormatan besar yang membanggakan kalau menjadi tamu pembesar ini, apalagi tamu kehormatan. Sesudah Kui Hong menerima undangannya, Chang Taijin merasa girang bukan main. Dia mempersilakan Kui Hong duduk di dalam kereta bersamanya, dan menyuruh putranya, Chang Sun supaya menunggang kuda. Kemudian kereta yang dikawal itu meninggalkan tempat itu, diikuti pandang mata banyak orang dengan kagum. Mereka bukan saja kagum melihat gadis manis yang menyelamatkan Chang Taijin, dengan keberanian luar biasa telah mampu menghentikan kereta yang dibawa kabur 4 ekor kuda. Namun juga kagum melihat gadis itu menjadi tamu terhormat dari seorang menteri yang demikian terkenal seperti Chang Taijin. Chang Kucheng adalah seorang menteri yang bukan saja pandai dan bijaksana, akan tetapi juga sederhana. Karena ia selalu melaksanakan tugasnya tanpa dinodai perbuatan korup, seperti pembesar lain yang menyalahgunakan kedudukan untuk memperkaya diri sendiri, maka kehidupan keluarganya yang hanya mengandalkan pada penghasilan halal sebagai seorang menteri, tidak terlalu berlebihan. Istrinya berasal dari Poateng, maka tidak mengherankan apabila menteri ini mempunyai sebuah rumah di kota ini. Rumahnya memang besar, akan tetapi tidak terlampau mewah, tidak seperti rumah para pembesar lain yang walaupun pangkatnya belum setinggi Chang Taijin, akan tetapi dalam hal kemewahan, menyaingi kehidupan kaisar sendiri. Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.